Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Uta di konten Nama Racau. Di episode kali ini kita akan membahas suatu yang sedang gak viral. Ya viral sih, cuma sebenarnya udah gak viral-viral amat. Cuma masih kecium sampai saat ini ya, sampai tayangan ini dibuat gitu. Dan ini adalah satu keresahan sebenarnya bagi aku sendiri tentang sesuatu yang bagi aku efektif gak efektif. Eh, Tentu ini aku lama banget untuk menyimpan keresahan ini karena jujur aku gak mau terburu-buru. Aku kepingin lihat dulu flownya gimana. Tapi setelah aku pikir-pikir dan juga aku sadar diri bahwa aku bukan siapa-siapa juga di sini ya. Eh, Bukan content creator terkenal juga, bukan youtuber terkenal juga. Jadi influence-nya mungkin gak terlalu signifikan. Pada akhirnya aku berani memutuskan untuk mengeluarkan pendapatku ini. Jadi daripada disimpan lama-lama gitu kan, ya udahlah mending keluarkan aja dengan berbagai macam risiko nanti ya. Keresahanku ini soal beberapa produk yang diboikot, produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel itu banyak diboikot di beberapa negara termasuk di Indonesia ya. Gencar sekali beberapa aktivis para pendukung Palestina itu kemudian mulai menyuarakan untuk memboikot beberapa produk-produk yang disinyalir terbuat atau dibuat dari Israel gitu, di Israel seperti itu. Dan tentu kalau misalnya teman-teman saksikan atau teman-teman cari di internet, banyak sekali produk-produk yang di boykot adalah produk-produk keseharian kita sebenarnya. Ada brand shampoo, ada brand I don't know, mungkin sabun, brand-brand seperti makanan cepat saji dan beberapa brand-brand terkenal yang sudah kita tahu dan hidup lama di Indonesia, tetapi karena aksi boykot ini kemudian kayaknya udah mulai ditinggalkan seperti itu. Aksi boykot ini sepertinya kan juga sah-sah aja ya, maksudnya ini adalah bentuk dari solidaritas umat muslim, entah itu umat muslim di Indonesia maupun di seluruh dunia, baik juga umat non muslim tetapi yang pro Palestina, untuk terus mensupport gerakan memerdekakan Palestina dan juga gerakan agar Israel tidak terus menggempur Gaza seperti itu. Sah-sah saja. Ini adalah bentuk protes dan tentu aksi boykot kan udah dari dulu juga sudah ada gitu, bukan pada konteks ini aja gitu kan. Jadi sah-sah aja untuk dilakukan untuk menggaungkan pemberhentian agresi militer yang terjadi di Gaza seperti itu. Dan beberapa waktu yang lalu juga MUI sudah mengeluarkan fatwa haram bagi beberapa produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, dan mungkin teman-teman bisa cari list produknya di internet ya. Dan seperti yang aku bilang tadi bahwa beberapa produk ya memang produk yang selama ini kita pakai gitu kan. Yang mana ketika aku lihat ya, waduh ini banyak banget nih produk-produk yang diharamkan gitu kan. Apalagi ya ketika fatwa itu muncul, sekali lagi bagi masyarakat dan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia mau menerima atau enggak kan itu subjektif ya. Jadi tergantung teman-teman dah mau menerima atau enggak seperti itu sih. Di sisi lain memang ketika aku baca-baca artikel juga, aksi boykot ini memang lumayan efektif katanya seperti itu. Untuk apa? Untuk intinya untuk menekan beberapa perusahaan yang ini sebentar. Ini juga yang harus diluruskan ya. Maksudnya yang diduga terafiliasi itu kan apakah benar-benar produk yang dibuat di Israel atau produk yang dibuat di negara orang, tetapi masih ada orang Yahudi atau Israel gitu kan. Kita kan nggak tahu nih secara spesifik produk seperti apa yang diboikot, produk Israel seperti apa yang diboikot, sehingga kemudian ya ada aksi boikot ini gitu loh. Produk yang seperti apa original yang terbuat dari Israel atau yang masih ada campur tangannya nih. Intinya adalah dibuat di negara orang tapi masih ada campur tangannya kan gitu. Boikot produk seperti apa yang diboikot itu yang masih aku gak bisa pahami gitu kan. Karena ada beberapa brand yang aku pikir ini bukan terbuat dari Israel, ini bukan dibuat di Israel tapi dibuat di Amerika gitu. Cuma memang di dalamnya ada orang-orang Yahudi mungkin seperti itu ya. Tapi juga kita gak bisa menjudge bahwa orang Yahudi yang ada di dalam di Amerika itu juga, kita kan gak bisa ngejudge bahwa itu langsung
apa ya, maksudnya dia kan orang Amerika juga gitu, bukan orang Yahudi yang tinggal di Israel gitu, juga agak kompleks juga kita mau mendefinisikan gitu kan. Makanya ketika ada seruan memboikot, aku agak sedikit ragu untuk apakah aku harus memboikot juga atau enggak gitu, karena secara spesifik brand yang diboykot pun juga masih abu-abu, apakah yang memang terbuat langsung di Israel, dibuat langsung di Israel, atau memang yang masih ada campur tangannya gitu. Karena bagi aku gini, kalaupun produk yang dibuat langsung di Israel itu gak mungkin bisa masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena kita gak punya hubungan diplomatik apa-apa sama Israel. Otomatis brand-brand yang katakanlah memang dibuat di Israel, original di Israel, itu gak mungkin bisa masuk ke Indonesia. Itu gak mungkin bisa masuk ke Indonesia karena kita gak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Otomatis ketika kita gak punya hubungan diplomatik, otomatis kita gak punya hubungan apa-apa, termasuk hubungan perekonomian atau ekspor impor Indonesia Israel, gak mungkin terjadi gitu. Ya mungkin yang ada adalah produk-produk dari luar negeri, katakanlah mungkin Amerika atau Eropa gitu ya, yang dibuat di sana. Cuma memang ada orang-orang Yahudi di dalam perusahaan tersebut, mungkin yang seperti itu yang selama ini kita dengar yang diboikot produknya seperti itu, bukan original atau bukan dibuat di Israelnya atau memang dari Israel, yang nggak gitu. Karena nggak mungkin produk Israel yang memang original dari sana itu masuk ke Indonesia, itu nggak mungkin sekali, karena kita nggak punya hubungan diplomatik apa-apa sama Israel seperti itu. Jadi dari definisi itu aja yang membuat aku tuh kayak berpikir-pikir apakah ikut memboikot atau enggak kan gitu. Di sisi lain, kenapa aku mempertanyakan hal itu, karena negatif pemboikotan ini itu kemudian yang merasakan adalah karyawan-karyawan yang mempertaruhkan hidupnya mencari makan di perusahaan yang teman-teman mungkin boikot gitu. Katakanlah kita sebut merek kali ya, katakanlah McD ya. McD kan masuk list kan, masuk list gitu untuk diboikot gitu kan. Yang mana ketika diboikot itu diduga bahwa ada campur tangan orang Yahudi atau Israel di situ kan, gitu kan otomatis. Tapi di sisi lain kita nggak memikirkan gini, oke lah kalau boikot itu jangka pendek. Jadi katakanlah pemboikotan sebulan, kemudian sebulan katakanlah Israel udah oke, kita stop menyerang Gaza gitu ya. Tapi bagaimana kalau pemboikotan ini karena Israel masih menyerang Gaza itu masih jangka waktu yang lama, bagaimana kemudian pemboikotan ini berdampak negatif bagi karyawan yang nyari makan di situ, yang hidup dan cari uang di situ. Katakanlah kemudian Israel terus membombardir Gaza katakanlah 2 tahun, apakah kita kemudian harus memboikot produk itu selama 2 tahun? Lalu kemudian tentu efek dari boikot adalah penurunan omset kan. Tentu akhirnya produk yang diboikot otomatis gak kita beli, otomatis gak kita konsumsi juga gitu, termasuk McD. Berarti otomatis kita gak makan atau gak gak beli produknya McD kan gitu. Bagaimana kemudian nasib karyawan Indonesia yang bergantung nasibnya di McD? Makanya aku bilang kalau jangka pendek sih oke lah, katakan sebulan gitu, oke lah, masih oke lah. Cuma bagaimana kalau misalnya pemboikotan ini terjadi selama setahun 2 tahun, kemudian McD atau beberapa perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Israel itu terjadi penurunan omset, kekurangan pelanggan, pada akhirnya apa? Terjadi PHK. Yang mana PHK itu ya efeknya ke karyawan-karyawan dari negara kita sendiri gitu loh. Itu yang kenapa aku masih gak mau memboikot atau mungkin masih ragu untuk memboikot. Karena apa? Karena di sisi lain bahwa ada orang Indonesia yang masih mencari uang di perusahaan yang disinyalir atau yang terkena boikot gitu loh. Itulah statement yang aku tahan dan sangat berhati-hati sekali. Karena apa? Karena ketika mungkin aku mengeluarkan statement ini dengan ngomong bahwa aku masih ragu memboikot karena masih memikirkan kesejahteraan warga negara Indonesia yang masih mencari uang di sana, aku takutnya banyak orang-orang kemudian, oh lu tuh gimana sih gak perlu Palestina, lu tuh punya empati gak sih, kita tuh memboikot produknya agar Israel tidak menyerang lagi gitu. Iya, bukan gini loh, mensupport Palestina, mensupport orang-orang
Gaza. Tentu kita harus mensupport sebagai sesama manusia, dan kita juga eh, merasa empati dan merasa eh, berduka atas banyaknya korban yang terjadi di Gaza. Tentu kita harus berempati, dan tentu kita harus mendukung gerakan untuk segera agresi militernya tidak terus terjadi seperti itu. Cuma aku pikir aku juga harus memikirkan tentang nasib di para karyawan yang produknya diboykot ini. Apakah teman-teman yang memboykot dan sudah memboikot ini memikirkan nasib dari karyawan-karyawan yang produknya sudah kalian boikot? Gimana nasibnya mereka? Apakah ketika mereka di PHK karena tentu tidak ada omset sama sekali karena pemboikotan itu, apakah kalian nggak akan nengok ke mereka nih yang kena PHK gitu? Kan kasihan di PHK. Apalagi loker kita juga nggak tersedia gitu loh, nggak banyak tersedia gitu. Jadi apa ya, agak ya memang agak susah sekali sih sebenarnya untuk menyikapi hal ini. Cuma dan beberapa orang juga mengatakan kok sebenarnya pemboikotan ini nggak begitu gini, mungkin efektif bagi para aktivisnya gitu, karena tentu ini upaya juga bagi katakanlah perusahaan itu terafiliasi ya. Ini kan juga upaya bagi perusahaan tersebut kemudian menekan yang atas nih untuk ayo jangan diterusin dong perangnya, kita nggak punya omset nih, kita sepi nih gitu. Mungkin efektif bagi itu gitu loh, efektif bagi itu. Cuma secara apakah kemudian dengan pemboikotan ini Israel sama Palestina bisa damai, itu kayaknya nggak bisa sih. Nggak akan terjadi sih kayaknya, karena gak efeknya sih ada, cuma kecil banget gitu. Israel katakanlah kita memboikot produknya, tapi Israel kataku tetap ini aja sih, aku pikir tetap nyerang aja gitu. Maksudnya perdamaian akan susah sekali untuk dicapai dengan hanya memboikot. Makanya kan perdamaian antara Israel dan Palestina itu juga harus didasari oleh kepentingan politik, dan juga aku pikir ya menyuarakan dalam dewan internasional seperti itu untuk terus digaungkan bahwa apa yang terjadi di sana sudah tidak baik dan harus segera dihentikan seperti itu kan. Jadi seperti itu. Jadi aku sempat buat status gitu kan. Aku bilang gini, mereka ya, yang intinya gini ya, mereka memboikot atas dasar kemanusiaan tetapi melupakan kemanusiaan yang lain. Karena kayaknya gak ada yang mikirin kayaknya ya. Mereka cuma asal boikot tanpa memikirkan para WNI yang kerja di produk itu, yang cari makan di situ, yang cari uang di situ gitu loh. Kasihan sih sebenarnya nasibnya gitu. Mungkin coba deh kalian teman-teman yang punya teman nih ya, yang bekerja di produk yang diboikot, gimana nasibnya tuh? Coba aja tanya aja gimana efeknya gitu. Coba aja tanya aja. Ya, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Gak terlalu panjang juga. Sedikit keresahan ini akhirnya keluar, dan ya namanya juga POV kan, berarti kan opiniku gitu. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang lain nggak apa-apa, kita saling hormat aja. Yang penting oh ya, satu lagi menurutku bentuk dukungan yang paling tepat saat ini untuk teman-teman saudara-saudara kita di Gaza adalah dengan donasi berupa uang atau apapun yang bisa kalian donasikan, yang kemudian dikirim untuk teman-teman atau saudara-saudara kita di Gaza. Itu kataku support paling benar yang bisa kita lakukan. Dengan apa? Berdonasi, entah itu uang, entah itu kemudian sembako, atau mungkin pakaian untuk adik-adik kita di sana. Itu kataku bentuk support sistem kita sebagai supporter nomor 1 Palestina gitu ya, untuk bisa mendukung saudara-saudara kita di sana gitu. Tapi yang lain aku masih meragukan, termasuk pemboikotan ini. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Thank you udah nonton teman-teman. Bye bye semuanya.